Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mungkin masih ingat ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya 6 atau 7 hari yang lalu lah, saya memposting video tentang proses pembuatan pupuk pertumbuhan ya, JLF pertumbuhan dari bahan-bahan gulma, dari bahan-bahan rumput, daun-daun muda dan seterusnya ya. Ini tempo hari kan penuh ya, ini daunnya ndak bisa ditekan saja sulit, sekarang sudah lembek banget ini. Nah, ini salah satu keuntungannya adalah ini. Artinya apa? Setelah lembek seperti ini, kita bisa menambahkan lagi dengan bahan yang sama. Dengan bahan yang sama sehingga nantinya akan menjadi semakin pekat ya, semakin pekat. Akan tetapi ada yang menarik ini. Ini hari ini akan saya rubah ya, saya rubah menjadi pupuk yang support untuk pertumbuhan sekaligus pembuahan ya. Ini supaya kita bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga. Ini untuk pembuatan videonya ini saya pakai yang ini saja, jadi tidak perlu pakai buat yang baru ya. Ini kalau untuk tanaman sayur misalnya kayak sawi, kemudian kangkung atau bayam atau bawang pre ya, yang memang hanya dibutuhkan pupuk pertumbuhan, cukup yang seperti ini saja. Saat ini bisa kita tambahkan dengan dedaunan yang sama dengan porsi kemarin ya. Tapi hanya kita tingkatkan, hanya kita tambahkan saja supaya apa? Supaya pupuknya semakin bagus, konsentrasinya semakin bagus. Akan tetapi karena hari ini akan saya rubah menjadi pupuk pertumbuhan dan pembuahan ya, untuk tanaman misalnya seperti cabai, timun atau apapun yang lain ya, atau tanaman buah juga bisa. Ini perlu adanya penambahan yang memang fokus ke arah pembuahan ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahan yang saya siapkan. Nah, ini yang pertama ini ya, yang sudah banyak diketahui sama orang, yaitu kulit pisang ya. Ini kulit pisang ini kita ketahui adalah memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi, mengandung fosfor yang cukup lumayan ya, sama unsur hara lainnya baik mikro maupun makro itu semua ada ya. Ini boleh diberikan bersama dengan daging buahnya. Nah, ini kebetulan tadi saya cari di pasar ya. Saya biasa memang gratis, harus gratis ya ini. Saya mencari yang gratis. Jadi tadi saya cari, kebetulan adanya cuman ini, dapatnya sedikit. Nah, ini ada sama daging buahnya. Yang busuk tidak ada masalah, tidak apa-apa. Jadi walaupun busuk tidak apa-apa. Ini kulit pisang, kulit buah pisang, ini pisang apa saja boleh kita pakai ya. Ini adalah pembantu kita dalam membuahkan tanaman. Kemudian selanjutnya ini. Ini adalah, nah ini mungkin sebagian pada tahu ya, kadang tidak tahu, tapi tidak tahu namanya, tapi tahu pohonnya. Ini namanya krokot atau kiokot atau apalah yang lain. Ini krokot ini boleh krokot liar seperti ini, boleh krokot berupa krokot bunga itu, atau kadang yang ada yang menyebut bunga jam 8 pagi atau jam 9 pagi, itu sama kandungannya, kurang lebih sama, memiliki kandungan kalium yang tinggi ya. Nih
krokot. Yang ketiga ini daun lamtoro ya. Daun lamtoro ini mengandung protein yang cukup tinggi. Kita tahu bahan utama pembentuk protein adalah asam amino. Jadi kita harapkan nanti memberikan suplai asam amino yang cukup ya. Kita tahu bahwa asam amino itu bisa berfungsi di segala lini ya, termasuk pada pembuahan tanaman yang sudah siap berbuah. Apabila ada ketersediaan asam amino ya, dalam hal ini berasal dari protein ya, atau protein yang disusun oleh asam amino, itu akan memberikan support luar biasa pada pembuahan. Nih, jadi yang tiga ini usahakan kalau bisa selalu ada ya. Nih, kulit pisang, kalau ada kulit pisang, kalau pas ada sama daging buahnya juga boleh, yang busuk juga enggak apa-apa. Kemudian krokot sama daun lamtoro. Atau kalau mungkin memiliki alternatif lain, daun yang memiliki kandungan protein tinggi, silahkan Anda boleh mengganti daun lamtoro ini. Misalnya daun kelor ya. Kebetulan di sekitar tempat saya nggak ada daun kelor, saya juga belum nanam. Jadi kalau daun lamtoro kan banyak sekali di kebun-kebun orang, dianggap sebagai gulma juga ini. Jadi kalau ambil gratis itu sudah tidak ada masalah. Kemudian berikutnya ini adalah daun kipahit ya. Ini saya sertakan sama batangnya yang masih muda tadi, saya potong-potong sekalian sama batangnya. Ini saya dapatnya info masih baru saja, jadi belum pernah mencobanya. Tapi setelah saya browsing dan tanya di beberapa komunitas Facebook ya, komunitas pertanian, itu ternyata banyak yang mengapresiasi bahwa daun kipahit ini sangat support untuk kesehatan tanaman maupun pembuahan. Jadi ini saya coba, baru pertama kali mencoba. Nanti kalau memang terbukti seperti itu, silahkan dipakai untuk bahan yang utama. Oke. Kemudian selanjutnya ini kulit nanas. Kulit nanas ini tidak harus ada ya. Jadi ini kulitnya ya. Ingat, ini kulitnya, bukan daging buahnya. Kalau daging buahnya nanti support untuk pertumbuhan. Ini ada sedikit, tidak apa-apalah, kecampuran sedikit. Yang pasti adalah kulit nanas. Kulit nanas ini ada alternatif lain sebetulnya. Kulit kentang itu juga sangat tinggi kandungan kaliumnya. Kalau tidak ada ya kulit ubi apapun ya, ubi jalar maupun pohung atau ubi kayu itu ya, kulitnya yang kita pakai. Jadi bukan daging dari ubinya. Kemudian ada umbi talas, apa yang lain. Yang penting kita ambil kulitnya, itu kandungan kaliumnya tinggi. Ini khusus untuk nanas, ini fosfor dan kaliumnya cukup tinggi, tapi tetap kandungan nitrogennya masih hampir berimbang ya, hampir berimbang. Asal jangan difokuskan pada daging buahnya. Kalau fokus pada daging buahnya itu kayak akan nitrogen, jadi jangan kita pakai untuk pembuahan. Oke, sekarang saatnya kita masukkan. Jadi ini semua ya, usahakan ya, yang mengandung protein tinggi, yang mengandung kalium tinggi, ini kulit pisang dan daun krokot harus ada. Nah, sekarang kita masukkan. Ini mudah-mudahan nantinya akan cukup untuk masuk ke sini ya. Tapi kayaknya mungkin bisa cukup lah nanti. Atau kalau nggak cukup kita tahan beberapa hari lagi, nanti kita masukin lagi. Karena bahan organik yang sebelumnya itu sudah kempes ya, sudah lunak, sudah mulai hancur, sebagian itu sudah hancur. Jadi
diharapkan dengan adanya penambahan ini kita bisa membuat larutan dari JLF ini semakin pekat. Akan tetapi yang perlu diingat ya kawan-kawan, ini adalah untuk pupuk pembuahan. Jadi ini bisa untuk pertumbuhan tapi juga support untuk pembuahan. Jadi jangan dipergunakan pada tanaman-tanaman yang hanya membutuhkan pupuk pertumbuhan seperti yang saya sampaikan di awal video tadi ya, seperti tanaman sawi, tanaman seledri, kemudian bawang pre atau kangkung atau selada. Itu jangan kita gunakan nanti yang seperti ini. Cukup seperti awal atau video yang satu ya, video part satunya itu pupuk gratis yang part 1 ya, itu saja yang kita gunakan. Jangan yang ini. Kalau yang ini kita gunakan nanti malah daun-daunnya tidak begitu bisa subur banget ya. Tidak sesuai dengan harapan kita nantinya. Karena apa? Karena kayak sawi ini kita butuhkan panen dalam bentuk daun ya. Panen dalam bentuk daun seperti selada air itu kan yang kita harapkan daunnya. Seledri, kemudian bawang pre. Kalau bawang pre itu nanti kalau kita aplikasikan yang ini, wah, bakal jadi banyak umbinya atau umbinya yang membesar, daunnya nggak terlalu bisa besar nanti, tetap sehat tapi umbinya yang membesar nanti akhirnya apa? Hasil panennya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kadang bahkan tengkulak nggak mau membeli kalau umbinya terlalu besar di daun bawang pre itu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi pupuk yang kita buat ini, yang saya buat ini khusus untuk tanaman yang menghasilkan buah seperti timun, kangkung, timun, kemudian terong, tomat, kemudian cabai. Nah, itu yang kita aplikasikan. Dan yang paling penting ya, ini adalah gratis. Jadi semua ini bahannya adalah gratis, hanya garam saja yang beli. Sawah nanti kalau Anda mau mencobanya ya, jadi saya harapkan Anda mau mencobanya sehingga apa? Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Karena ini sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan metode pembuatan pupuk JLF Jadam ini ya, gratis dan hasilnya bagus. Mungkin biasanya ini ya, kadang yang tidak terfikir dari rekan-rekan kadang mengharapkan dari JLF ini sudah memenuhi seluruh nutrisi dari tanaman. Nah, itu yang salah. Pemahaman yang seperti itu salah. Kenapa saya anggap salah? Pupuk organik cair sebagus apapun itu yang diadopsi adalah yang larut dalam air. Makanya disebut pupuk organik cair. Sementara tanaman tidak hanya membutuhkan yang larut dalam air saja. Sebut saja berbagai mineral yang notabene tidak larut dalam air, maka dibutuhkan kompos. Jadi jangan sampai tanaman Anda, tanaman kita itu tidak kita berikan kompos. Dengan adanya kompos itu akan menjadi lengkap. Satu, mikroba yang ada di dalam JLF ini nanti akan membantu
penguraian di lahan. Yang kedua, bahan nutrisi yang cair sudah kita sediakan melalui JLF ini. Yang ketiga, bahan nutrisi yang tidak larut dalam air sudah tersedia pada kompos. Jadi akan sangat lengkap dan itu akan mencapai hasil maksimal. Oke. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini tentang waktu ya. Ini saya sarankan dari kemarin, dari saat saya posting, minimal kita gunakan itu setelah 2 bulan. Kalau Anda mau perfect, mau bagus, bener-bener pengen tahu hasil yang maksimal ya, kita membuat sampai dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan baru mulai kita gunakan. Nah, itu yang akan mendapatkan hasil maksimal. Nah, ini saran saya seperti itu. Jadi jangan salahkan nanti misalnya baru 3 minggu terus Anda gunakan, ya hasilnya kurang bisa bagus. Karena apa? Ini alami. Ini diproses oleh mikrobakteri. Jadi kalau mikrobakteri kan bertingkat-tingkat mikrobakteri itu, mulai dari pengurai yang pertama, dari yang padat begini, kemudian yang sisanya, kemudian sisanya sampai dengan halus, sampai dengan larut dalam cairan ini, itu baru bisa diserap oleh tanaman. Makanya waktunya rata-rata itu paling cepat sebetulnya sekitar 3 minggu, paling cepat. Tapi jangan dipergunakan pada saat baru 3 minggu. Kenapa demikian? Masih baru sedikit. Nutrisi yang bisa didapatkan itu masih baru sedikit. Karena apa? Karena ini dari padat dirubah mulai sedikit demi sedikit. Seperti yang terjadi seminggu yang lalu kan masih padat, masih daun utuh ya, baru kita potong saja. Sekarang sudah mulai lembek. Itu belum semuanya hancur, itu nanti butuh proses 2 tahap lagi, mulai dari lembek hancur ya, kemudian diserap diproses lagi sama mikrobakteri yang lebih kecil, dan yang terakhir mikrobakteri yang sangat kecil. Nah, itu nantinya akan menjadi nutrisi buat tanaman. Ini saya berikan contoh ya. Ini usianya baru sekitar 3 bulan. Ini sudah mulai saya pergunakan. Ini pewakat sekali. Ini juga beberapa kali saya tambahkan bahan organik seperti ini. Nah, ini masih baru ini. Ini kipait yang baru saya tambahkan baru 2 hari yang lalu. Ini daun kipait 2 hari yang lalu, karena saya melihat banyak yang mengatakan bagus sehingga saya ingin mencobanya. Padahal ini sudah jadi sebetulnya, sudah jadi tapi baru sekitar 3 bulan. Ini saya tunggu sampai kurang lebih 4 bulan ya, baru saya pergunakan. Alhamdulillah, walaupun 3 bulan saya gunakan sudah kelihatan banget. Beberapa kali saya pergunakan, bahkan karena saking pekatnya ya, ini saya encerkan menjadi 1 dibanding 1000, itu saja masih sangat bagus untuk tanaman. Akan tetapi ya tetap saja pada media harus kita aplikasikan kompos supaya hasilnya benar-benar maksimal. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.